Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu sangat luar biasa kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada bulan ini tema kita berkaitan tentang sifat jujur ataupun as-sidq. Ikhwan fillah rahimakumullah. Modal dalam kehidupan kita salah satunya adalah sifat jujur ataupun as-sidq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, jujur itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah jujur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur kita terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga, jujur kita kepada sesama manusia. Kejujuran adalah fitrah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan. Tidak ada manusia yang mau dibohongi. Walaupun orang itu seorang pembohong sekalipun, ia pasti tidak mau untuk dibohongi. Tidak ada seorang istri merasa tenang jika didampingi oleh seorang suami yang pembohong. Tidak ada pula seorang suami yang merasa bahagia jika didampingi oleh suami yang bohong. Dengan jujur seorang menjadi tenang. Dengan jujur seorang akan menjadi lebih tentram dan juga bahagia. Jujur itu adalah berkata dengan sebenar-benarnya, melakukan apa yang harus ia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hidup tanpa jujur tidak akan makmur dan tidak akan mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ungkapan mengatakan bahwa lebih baik hidup dengan ketidaknyamanan tetapi dihiasi dengan kejujuran, daripada hidup dengan nyaman tetapi dihiasi dengan kebohongan. Ikhwafillah rahimakumullah. Kejujuran di dalam menjalani kehidupan ini merupakan suatu hal yang mutlak harus kita lakukan, karena kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan seseorang kepada kita. Hal itu terbukti dengan adanya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Rasulullah mendapatkan gelar sebagai as-sidq, mendapatkan gelar lain al-amin, yang mana gelar tersebut menurut bangsa Arab pada saat itu disandangkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lelaki yang penuh amanah, penuh dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, amanah dan jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik hati seorang Khadijah, yang kemudian berharap Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah, memang tidak segampang kita membalikkan tangan bila kita harus bersikap seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Namun bila kita tidak berusaha untuk mencontoh beliau, kita harus malu pada diri kita sendiri, yang mana bila kita renungkan lebih dalam lagi, sesuatu hal
kita lakukan atau kita ucapkan kepada orang lain dengan tidak jujur, jelas hal tersebut sama dengan kita membohongi diri kita sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau hendaklah ia diam bila tidak bisa berkata dengan baik. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi saya perjelas pada kesempatan ini, kejujuran merupakan kunci daripada kepercayaan seseorang kepada kita. Jadi bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak khianat, dan selalu taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mulai saat ini, saya dan kita semua khususnya, untuk belajar lebih mengintrospeksi diri kita masing-masing sebelum mengucapkan ataupun berbuat sesuatu. Demikian ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.